Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, Bapak Ibu jamaah salat zuhur di Masjid Al-Khori yang dirahmati Allah, yang sangat saya hormati Bapak Rektor yang siang hari ini hadir juga. Hari Selasa yang lalu itu adalah hari libur, itu mestinya itu waktu saya itu dipersiapkan oleh takmir itu membahas masalah Idul Adha gitu ya. Tapi waktu itu libur, jadi ya sudah selesai. Sekarang memasuki bab baru, yaitu Kitabul Janazah. Kitabul Janazah ini diputuskan pada Kongres atau Muktamar Muhammadiyah di Betawi tahun 1936, sudah agak lama. Jadi ini berkaitan dengan janazah, itu berarti ya kematian. Ya sekali-sekalilah kita bicara tentang mati itu, supaya tidak bicara hidup terus. Ini kita sudah dapat separuh ini. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Ali Imran ayat 102. Jadi rujukan utama pertama itu. Yang kedua surat Ali Imran ayat 157, wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratum minallah wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Jadi kita fahami dulu ayat ini ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, dulu pernah ketika kita membahas masalah siam atau puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, itu waktu itu saya jelaskan bahwa ya ayyuha, ya-nya itu adalah harful munada, panggilan. Ayyuha itu adalah harfun litamhid, untuk menunjukkan kepentingan. Oleh sebab itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, perhatikan. Jadi setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuha itu menunjukkan bahwa kandungan setelah itu ya, isi ayat itu sangat penting. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu semua kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Jadi takwa itu bisa diambil dari kata waqayaqi wiqayatan atau ittaqa yattaqi, artinya sama, hati-hati. Jadi orang yang bertakwa itu berarti orang yang hati-hati dalam hidupnya. Haqqa tuqatih, yang sungguh-sungguh. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kamu mati. Jadi tasdid pada huruf
nun akhir itu merupakan penguat atau takkid gitu ya. Wala tamutunna, ojo pisan-pisan mati. Nah, gitu. Jangan sampai engkau mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam. Artinya oleh para ahli tafsir itu disebutkan istamirru islamakum. Jagalah keislamanmu itu sejak kamu sadar sampai maut menjemputmu, sampai mati. Jadi kata mati itu sebenarnya kata Al-Quran, jadi tidak berlebihan. Kita menyebut, cuma biasanya kurang terhormat kalau menyebut orang mati gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah mati. Ustadz siapa gitu. Biasanya ada kata yang lebih terhormat itu wafat. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Nah, itu jadi sama-sama dari Al-Quran, dari hadis, tetapi hanya menunjukkan uslub ya, gaya bahasa. Jadi kalau mati itu secara umum siapa saja, apa saja, binatang, hewan, mati. Jadi itu kejadian. Mati itu adalah berpisahnya ruh dengan jasad. Tapi kalau tuwuffiya itu adalah Allah menjemput karena sudah selesai tugasnya. Nah, itu wafat. Tapi kalau untuk hewan, untuk apa menggunakan wafat itu kurang terhormat. Kucing saya telah wafat, itu nggak cocok, tidak muqtadul hal. Tapi kalau kucing saya mati, tapi kalau orang itu ya, manusia itu tuwuffiya, tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Jadi jemputlah aku wahai Allah musliman, dalam keadaan Islam, wa alhiqni bis-sholihin, dan golongkan kami pada orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Jadi mati itu pasti. Mati itu pasti. Dan umur kita tidak tahu sampai berapa tahun. Kata Nabi dalam hadis sahih, umur umatku ini rata-rata antara 60 sampai 70. Tetapi ada yang khusus lebih dari itu. Jadi ada orang sampai umur 90, ada bahkan 100 lebih, ada. Tapi rata-rata itu antara 60 sampai 70 atau 80. Dan umat Nabi Muhammad memang dikenal pendek. Beda dengan umat para nabi yang lalu. Nabi Ibrahim itu umurnya 175 tahun. Ada yang menyebut, tafsir At-Tabari menyebut kurang lebih 200 tahun. Nabi Nuh 1700 tahun. Ya. Ya. Prabowo. Jadi tetapi ada doa itu begini, Allahumma tawil umurona bil imani wal Islam. Jadi Allah panjangkan umur saya dengan dasar iman dan Islam. Jadi ojo tiwas umurnya panjang tapi gak kena gitu ya. Umur kita itu boleh panjang tapi yang baik. Jadi kita tidak tahu sampai kapan umur kita. Yang kedua, kita harus selalu husnudzon pada Allah. Ada sebagian teman-teman kita, saudara-saudara kita itu yang wafat dalam usia yang relatif muda. Jadi malaikat sudah sangat paham tentang daftar siapa-siapa yang harus saya ambil, Tuhan.
Jadi tidak ada malaikat keliru ngambil, itu tidak ada. Di dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan pernah dikisahkan ya, tapi tidak ada dasarnya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah melihat ada seseorang meninggal. Loh, orang ini belum waktunya meninggal, kok meninggal ya? Nah, itu. Lalu dia lapor pada Allah, ya Allah, hambamu ini belum waktunya meninggal, tapi kok sudah meninggal, saya lihat tadi itu. Tolong dicek di malaikat. Setelah dicek ternyata keliru. Keliru ngambil. Wah, akhirnya, dan ini diceritakan oleh Pak Yai. Itu saya dengar di Masjid Al-Abror Simolawang. Nah, sehingga tahu dokter ya, Al-Abror Simolawang. Nah, sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani nguber ke malaikat, woi kurang ajar. Akhirnya royoan, royoan nyawa itu. Jadi malaikat merasa gengsi, wis kadung tak jopok, nah kan gitu. Dan akhirnya berhasil direbut, kembalikan pada orang itu dan hidup kembali. Ini untuk menunjukkan kehebatan wali, nah itu ya. Tapi saya kira ya tidak seceroboh itulah malaikat itu. La ya'sunallah. Jadi wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi tidak ada malaikat yang ceroboh, yang lupa. Itu. Jadi kita selalu husnudzon. Ada orang yang masih muda meninggal. Itu husnudzon kita adalah orang ini dalam kondisi baik sehingga diambil duluan oleh Allah. Ono sing wis tuwa gak mati-mati. Itu sebenarnya oleh malaikat, oleh Allah diberi kesempatan kon wis tuwa. Si ojo metakilan itu tobat, saya tak wae waktu kamu itu. Nah, jadi kita ini ya mari kita mengingat mati itu seperti itu tujuannya, semakin baik semakin baik. Ayat yang kedua, wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum lamaghfiratum minallahi wa rahmah khairum mimma yajma'un. Dan seandainya walain kutiltum, engkau terbunuh fi sabilillah, dalam jihad di jalan Allah. Ayat ini kalau tidak salah turun setelah perang Uhud gitu ya. Jadi perang Uhud itu kan banyak tentara prajurit Islam yang gugur gitu. Sehingga banyak orang-orang yang munafik itu mengatakan makanya ojo melok perang, nah gitu kan, bilang kepada keluarganya itu. Nah, turunlah ayat ini. Ini sebagai jawaban wala in kutiltum, orang yang terbunuh mati syahid di medan perang, au muttum, atau mati biasa. Nah, itu ya. Tapi dalam keadaan iman. La maghfiratum minallah wa rahmah. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat. Khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada mimma yajma'un, itu maksudnya almal wal apa Ustaz Hambal wal banun. Jadi itu lebih baik daripada harta yang kamu kumpulkan sebanyak-banyaknya itu. Jadi kita ini berbicara tentang mati itu seperti itu. Baik. Kaifiyatut tajhiz, cara memulasara, cara mengeramut jenazah. Ada usulan supaya langsung dibaca dalilnya, ya enggak apa-apa, kita baca aja. Idza marida ahadukum falyasbir. Jika salah satu di antara saudaramu ada yang sakit, falyasbir, maka hendaklah kamu sabar. Nah, itu di halaman berapa ini? 236. Dalilnya li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol man marida lailatan fasabara wa radiya biha anillahi kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu, rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang sakit di malam hari kemudian dia sabar, wa radiya, dan ridho, tidak mengeluh, biha, dengan sakitnya itu, anillah, kepada Allah, dari Allah, kharaja min dzunubihi, maka dosanya akan hilang.
Jadi orang yang ridho menerima ketika diberi ujian sakit oleh Allah, itu kharaja min dzunubihi kayaumi waladatu ummu. Dia akan seperti bayi yang baru lahir. Wah, ini kan sabda Rasulullah, saya kira ya, hadis ini sahih ini. Jadi asalkan sabar dan menerima, wa arda bima qasamallahu laka takun aghnan nas, di hadis lain. Wal ta'uduhu, dan hendaklah engkau melihat nyambangi ya, iyadatul marid. Itu dalilnya adalah li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 5. Raddus salam, menjawab salam. Mengucapkan salam itu sunnah, tapi menjawabnya itu wajib. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau teman kita ngomong assalamualaikum, fahayyu bi ahsana minha, jawaban yang lebih lengkap, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia ngomong assalamualaikum warahmatullah, jawaban waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bi ahsana minha. Nah, bagaimana kalau dia salamnya lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Oh, mau jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu duit, nah gitu, ada tambahannya. Raddus salam wa iyadatul marid, jadi menziarahi ya, menyambangi orang-orang yang sakit. Wattibaul janazah, mengantar jenazah. Wa ijabatud dakwah, dan memenuhi panggilan atau undangan. Wa tasmitul atis, tasmitul atis itu menjawab, mendoakan orang-orang yang bersin. Hadis muttafaq alaih. Ya. Wa idza tudira falyuhsin dzannahu billah. Ukhtudira itu artinya orang sakit yang kelihatannya sudah mendekati ajal. Ada orang yang sakit itu yang ada tanda-tanda umumnya itu, wah, wong iki rasa-rasanya sudah nazak, sudah akan meninggal, kan ada tanda-tanda seperti itu. Fal yuhsin dzannahu billah, maka husnudzan kepada Allah, berhusnudzan kepada Allah. Wal yusi intaraka khairan, dan diminta untuk berwasiat apabila ada yang perlu diwasiatkan. Jadi kalau orang-orang yang sakitnya sudah nemen, nah itu tidak apa-apa. Di selain husnudzon juga ditanya tentang wasiat, apakah ada. Dalilnya nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, li hadits Jabir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla mautih, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah, akhrajahu Muslim. Jadi selalu husnudzan kepada Allah. Wa li hadithi Anas annahu sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil mauti, dia dalam menjelang mati itu, faqala kaifa tajiduka, Nabi bilang kepada anak ini, syabin itu pemuda ya. Jadi suatu saat Nabi memasuki rumah seorang pemuda dan dia menjelang meninggal. Faqala kaifa tajiduka, apa yang kamu rasakan? Qala wallah ya Rasulullah inni arjullah wa inni akhafu dzunubi. Wahai Rasulullah, aku sangat mohon kepada Allah, mengharapkan kebaikan dari Allah, wa inni akhafu dzunubi, dan aku takut dengan dosa-dosaku. Bagaimana itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, la yajtami'ani, tidak berkumpul dua hal itu, fi qalbi abdin, pada satu hati seorang hamba, fi mithli hadza al-mautini illa aqtahullah ma yarju wa ammanahu mimma yakhafu. Jadi Nabi menjawab, kamu khawatir, minta kepada Allah
khawatir karena masih banyak kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Kalau seseorang punya kecemasan dua hal itu dan mohon pada Allah, maka janji Allah, kata Nabi, ya, Allah akan memberikan apa yang dia minta, wa ammanahu mimma yakhafu, dan akan mengamankan, menjamin bahwa dia mati baik. Nah, yang susah itu orang yang sama sekali tidak pernah menyesali kesalahan-kesalahannya itu. Itu namanya bangga dengan dosa-dosa. Ada sebuah hadis, kullu amal ibni adama, apa namanya? Lupa saya hadisnya itu. Ada innal abda idza akhta'a, nah itu ya, setiap manusia itu kalau berbuat salah itu nakatat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka di dalam hatinya itu diberi tanda nuktah, diberi tanda titik noda hitam sebagai tanda dia pernah berbuat salah. Fa intaba wa ghafara wastaghfara, tapi kalau dia taubat dan minta ampun, saqala qalbuhu, titik noda hitam itu akan hilang. Wa in zada zida fiha, tapi kalau dia berbuat salah sekali lalu nambah lagi, maka titik noda hitam itu terus bertambah. Hatta taghlu qalbah. Jadi wingi wis mari bojo, saiki bojo maneh. Wingi mari ngentit, saiki ngutil. Nah, terus begitu gitu ya, terus begitu. Maka hatinya itu akan menjadi hitam pekat. Wahya arron, itulah yang disebut arron. Kallabal rona ala qulubihim, itu hati yang hitam pekat, yang tidak bisa melakukan akses hubungan antara dia dengan Allah. Nah, itu. Yang kedua, kullu ummati mu'afan illal mujahirin, setiap umatku dosa sebesar apapun mu'afan, dijamin oleh Allah dimaafkan. Ini kabar baik ya. Illah, ada istisnanya, illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan. Ini yang saya maksud, terang-terangan itu bangga dengan dosa-dosa itu. Diteruskan oleh Nabi, wa inna minal majanati may ya'malu billaili amalan fayusbihu. Jadi majanah itu orang yang kemasukan jin, artinya wong sampel bahasa kita itu. Orang yang ketika malam hari dia berbuat maksiat, berbuat dosa, itu dia sama sekali tidak ada penyesalan. Fayusbihu, jadi tidur lelap sampai bangun pagi. Wa yaqulu li fulan qad amiltul barihata kadza wa kadza. Di pagi hari malah cerita kepada orang. Cerita tentang maksiatnya, cerita tentang dosanya itu. Saya tadi malam telah begini. Malah cerita kepada orang lain. Nah, orang seperti ini tidak akan dimaafkan oleh Allah. Tapi orang yang berbuat salah, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang manusia itu kan tidak lepas dari kesalahan. Tapi ketika dia berbuat salah, mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni. Itu. Saya teruskan. Walakinuhu la ilaha illallah. Kepada orang yang meninggal, yang mau meninggal itu talkinlah dengan kalimat la ilaha illallah. Seluruh ahli hadis menyatakan bahwa talkin itu dilakukan kepada orang sebelum meninggal, bukan setelah meninggal. Gitu ya. Li hadithi Abi Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqinu mautakum la ilaha illallah rawahul jamaah. Amma qiraatu Yasin, adapun membaca surat Yasin alal muhtadori
kepada orang-orang yang naza, orang-orang yang akan meninggal itu, falaisalaha aslun thabitun, tidak ada dalil yang kuat. Jadi ini menjadi kebiasaan di masyarakat, sebagian masyarakat kita itu, kalau ada orang yang sakit ya sudah nemen, nah itu kemudian keluarganya membaca surat Yasin semua. Ada hadis, saya punya kumpulan hadisnya itu, tapi itu ya ada hadis tapi hadis lemah, dhaif. Tapi kalau lakinu mautakum la ilaha illallah itu memang ya sebelum dia itu meninggal itu kita lakinu itu kan ajari ya, mengajari, mengingatkan. Karena apa? Didukung oleh hadis lain. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan mati dan masuk surga. Nah, oleh sebab itu mentalkin orang yang sakit itu juga perlu teknis, perlu strategi. Ojo sering-sering gitu ya. Jadi karena orang yang mau meninggal, saya kira pengalaman-pengalaman orang ya, yang mati suri, mati apa itu biasanya. Orang yang mau meninggal itu disibukkan ya dengan rangkaian godaan dari syaitan gitu ya, supaya lupa kepada Allah. Orang itu bingung, pikirannya bingung. Oleh sebab itu yang menunggu itu ya harus pandai mengingatkan, didekatkan di telinganya la ilaha illallah. Kalau sudah dia mengucapkan itu, ojo langsung diulangi lagi, ojo sering-sering. Nanti berapa saat lagi la ilaha illallah. Jadi itu bisa dilakukan barangkali di antara Bapak Ibu semua ada yang sering menunggui orang-orang sakit seperti itu. Itu lakinu mautakum la ilaha illallah. Adapun membaca surat Yasin, saya pernah membaca tentang muqaranatul madzhab, jadi perbandingan mazhab-mazhab itu hanya Imam Syafi'i yang mustahab, mensunnahkan gitu ya. Alasannya itu adalah ini kan Quran itu baik dan itu adalah kias, analogi daripada la ilaha illallah. Oh, ngajari la ilaha illallah boleh, kenapa dengan ayat kok tidak boleh? Nah, gitu. Tapi Imam Hanafi jelas itu tidak ada dasarnya, karena memang Nabi, para sahabat tidak pernah melakukan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran atau khusus surat Yasin itu. Jadi yang penting kita ini ya mengajari, kemudian mendoakan. Ya. 5 rawal Hakim wal Baihaqi an Abi Qatadah annal Bara'a bin Ma'ruf awsa ayyuwajjaha ilal qiblah. Nah, ini tadi berikutnya summa idza mata faghammidu ainaihi. Orang itu kalau di dekat kita sudah meninggal, maka tutuplah matanya, karena biasanya kedua matanya itu terbuka gitu. Menurut kisahnya katanya itu mengikuti keluarnya roh. Nah, itu maka tanda-tanda yang terdekat itu adalah seorang ketika mau meninggal itu kakinya itu sudah dingin, nah, itu ya. Kemudian pandangannya sudah kabur, sudah tidak jelas matanya. Kemudian hidungnya itu bengkok, gitu ya. Itu berarti tanda-tanda orang itu sudah dekat sekali. Nah, oleh sebab itu ketika meninggal itu biasanya kedua matanya itu terbuka. Oleh sebab itu segera ditutup. Fahummidu ainaihi wad'u lahu, dan doakanlah. Wa ghattuhu bi thawbin hasanin, kemudian tutuplah dengan kain-kain yang bagus. Summa badiru biqada'i dainihi, setelah meninggal ditutup ya, maka
Badiru, selesaikanlah biqadha idainihi, dengan urusan-urusan hutangnya kalau ada, ingkana. Jadi Nabi tidak mau mensolatkan jenazah sebelum jelas apakah dia ini waktu hidupnya punya urusan dengan orang lain. Kalau iya, apakah sudah selesai? Jadi itu harus ada ucapan bahwa mayat ini dulunya masih punya hutang. Nah, ahli warisnya, keluarganya sudah sanggup enggak menjamin itu? Ya sudah, akan saya lunasi semua. Nah itu Nabi baru bisa melanjutkan. Tapi kalau masih punya hutang, punya hubungan, ya punya perjanjian yang belum selesai, itu Nabi tidak mau sholatkan. Fajahizuhu, maka rawatlah. Wan'uhu li ahlihi, dan beritahu, ya, ungkapkanlah kesedihan itu kepada ahli, ya, kepada keluarganya, kepada sanak familinya, wa ikhwanihi al muslimin, dan kepada saudara-saudaranya kaum muslimin. Jadi ini kita baru berbicara tentang bagaimana menghadapi orang yang mau meninggal sampai meninggal. Gitu. Jadi jamaah sekalian, sekali lagi bahwa kita perlu perlu sering, bukan banyak, perlu sering mengingat mati itu. Karena tugas kita hidup ini adalah tugas secara fisik, tetapi hakikat diri kita itu ya roh kita, batin kita. Disebut manusia itu bukan hanya karena fisiknya, tetapi karena rohaninya. Maka seseorang sudah tidak berlaku sebagai manusia manakala fisiknya sudah berpisah dengan rohnya. Jadi inilah pentingnya kita mengingat mati itu. Bahkan Nabi mengatakan lebih banyak menangislah daripada tertawa. Tetapi kita ini diingatkan Nabi begitu. Wala tuksirid dohika fa inna kathratad dohika tumitul qalba. Kamu dalam hidup itu jangan terlalu banyak tertawa. Tertawa boleh karena gembira. Yang tidak boleh itu terlalu banyak. Bendino cekikian, cekakaan kok. Dibatasi. Tertawa boleh. Tapi tuksirid dohika, terlalu banyak tertawa, tidak boleh. Fa inna kathratad dohika tumitul qalba. Orang yang hidupnya itu terlalu banyak tertawa, itu akan mematikan hati nurani. Tumitul qalba. Saya kira itu dulu pembahasan kita di bab jenazah, dan nanti setelah itu kita akan berbicara tentang kaifiyah untuk memandikan mayit. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.